alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, mereka mendapatkan keamanan di akhirat kelak, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah di dunia ini. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, lamma nazalatil ayah syaqqat dzalika 'ala sahabah. Tatkala ayat ini turun, para sahabat Nabi merasa berat sambil menyatakan, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya itu, siapa yang tidak berdosa sama sekali itu siapa? Selain Rasul siapa? Tidak ada. Maka kita khawatir tidak mendapatkan keamanan di akhirat kelak dan hidayah di dunia ini. Karena Allah nyatakan yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Sedangkan kita mencampuri keimanan kita dengan kezaliman terhadap diri kita, terhadap orang lain. Namanya manusia itu punya kesalahan dan kekurangan. Begitu pemahaman mereka tentang ayat itu. Dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah luruskan pemahaman yang keliru itu. Kata Rasulullah SAW, laisa kama ta'nun. Alam tasma'u ila qawli abdin salih. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Luqman terkala berkata kepada anaknya di surat Luqman, wahai anakku, jangan kamu syirik, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah di dalam peribadatan kepadanya. Karena kesyirikan itu merupakan perbuatan zalim, perbuatan aniaya yang paling besar. Jadi ayat di surat Naml tadi ditafsirkan dengan ayat surat Luqman. Yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, artinya mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Nah, bukti ya, para sahabat keliru, dibenarkan pemahaman itu yang keliru oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau tidak terbatas dengan waktu, masih akan saya bawa bukti-bukti lain tentang para sahabat salah memahami ayat dan dibenarkan oleh Rasulullah. Oleh sebab itu, ini bukti kalau sahabat memahami ayat-ayat lainnya atau hadis Rasulullah dan tidak ada teguran, tidak ada pembenahan dari Rasulullah SAW dari pemahaman mereka, berarti pemahaman mereka benar. Karena nggak mungkin dibiarkan salah pemahaman itu oleh Rasulullah. Nggak mungkin kita berani menyatakan bisa saja mereka memahami dan keliru, tapi tidak diketahui oleh Rasul. Nggak mungkin demikian. Itu mustahil. Suatu mustahil yang sangat hil. Ya? Karena kalau dinyatakan demikian, berarti Rasulullah meninggalkan umatnya masih dalam keadaan tidak jelas. Berarti Rasulullah seakan-akan khianat terhadap umatnya. Padahal Allah di surat Al-Maidah menyatakan di ayat 5, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan kenikmatanku kepada kalian dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Demikian. Maka tadi sangat mustahil kalau para sahabat itu salah di dalam memahami ayat. Kalaupun mereka salah, pasti ada peringatan, ada pembenahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Rasulullah meninggal, berarti apa yang mereka pahami daripada Al-Quran dan Sunnah itu benar adanya dan pasti kebenarannya. 0, sekian keraguan saja tidak ada di dalamnya. Keraguan tentang kebenaran pemahaman mereka. Kalau tidak, kenapa Allah menyatakan rela dan cinta kepada mereka? Sehingga tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat,
Ya, agama kita ini kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Sebagaimana sabda Rasul yang menyatakan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' wa an ilmihi bima 'amila bih. Dua telapak kaki hamba itu tidak akan bergeser dari kiamat sampai Allah tanya 4 pertanyaan kepadanya. Salah satu 4 pertanyaan itu tentang ilmu agama yang dia peroleh, bagaimana dia mengamalkan ilmu itu. Itu tanggung jawabkan oleh Allah. Kalau kita ditanya oleh Allah, kelak kita akan menjawab. Kalau Allah tanya, kenapa kamu memahami agama seperti ini, mengamalkan agama, metode kamu dalam pengamalan dan pemahaman agama seperti metodenya para sahabat Nabi. Ya kita jawab, karena engkau ya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam wahyumu, bahwasanya engkau rela dan cinta kepada mereka, sehingga kita merasa aman dan merasa yakin untuk mengikuti mereka itu pasti selamat, karena mereka orang-orang yang kau ridhoi dan Allah orang-orang yang kau cintai. Senang kita menjawabnya karena punya hujah, punya dalil dari Allah SWT sendiri. Nah, tatkala kamu punya metode pemahaman agama sendiri, pengamalan agama sesuai dengan kehendak kamu sendiri, atau metode pengamalan agama itu kemudian meniru metodenya para harokah yang belakangan, ya, ditanya oleh Allah SWT, kenapa kamu memahami agama seperti ini? Pengamalan kamu, metode kamu dalam berdakwah meniru metodenya Ikhwan Muslimin atau meniru Hizbut Tahrir atau lain sebagainya, apa kamu jawab? Apa yang bisa kamu pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala, sementara kamu pasti dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Qaf Allah menyatakan, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap jiwa itu di hari kiamat pasti didatangkan di depan Allah bersama 2 malaikat. Satu malaikat menggiring dia menghadap Allah, satu malaikat sebagai saksi terhadap ucapan kamu di dunia, terhadap amalan kamu di dunia, sehingga kamu gak akan bisa dusta di depan Allah Subhanahu wa taala karena ada saksi dari malaikat. Ikhwan sekalian yang saya cintai, oleh sebab itu kita dapati nasihat para sahabat ini membimbing kita untuk percaya kepada mereka, untuk menyerahkan urusan agama ini kepada mereka. Ya, di dalam memahami agama, di dalam mengamalkan agama sudah dicukupi oleh para sahabat Nabi. Tidak perlu memberat-beratkan diri kamu, memeras otak untuk memahami agama. Sebagaimana diwasiatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, salah seorang sahabat yang mulia, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hendaklah kalian itu berittiba, mengikuti, mencontoh, bercermin kepada para sahabat Nabi. Sungguh kalian itu telah tercukupi. Faqad kufitum, tercukupi. Ittabi'u wa la tabtadi'u, berittibalah kalian, contohlah para sahabat itu, jadikan suri toladan bagi kalian. Wala tabtadi'u, dan jangan kalian bikin metode baru, bikin hal-hal yang baru di dalam memahami agama, di dalam mengamalkan agama, di dalam mendakwahkan agama dengan metode yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat Nabi, dengan metode yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Jangan, kata Abdullah bin Mas'ud, jangan.
kalian telah tercukupi. Ya. Dan keistimewaan para sahabat ini, selain tadi yang dinyatakan oleh Allah di dalam surat Taubah ayat 100, juga dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ini pula, sebenarnya diriwayatkan oleh Ibnu Battah di dalam Al-Ibana, dan juga Imam Al-Lalikai, salah seorang tokoh ulama Syafi'iyah, di dalam kitab Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan Imam Al-Ajurri, salah seorang tokoh ulama Syafi'i juga, di dalam kitab Syariah, meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau menyatakan, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, abarru hadhil ummati quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fattabi'u ala tariqatihim fa innahum ala hudam mustaqim. Mereka para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling suci hatinya, paling bersih, dan paling dalam, paling luas ilmunya terhadap agama ini, karena mereka langsung melihat turunnya wahyu di masa mereka. Wa aqalluha takallufan, dan paling sedikit takalluf yang ada pada mereka, itu pun kalau ada. Mereka adalah suatu generasi yang sengaja dipilih oleh Allah untuk bersahabat dengan nabinya Allah, dengan utusannya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang dipilih untuk bersahabat dengan Rasulullah. Maka hendaklah kalian berada di atas jalan mereka. Hendaklah kalian menjadikan mereka suri toladan di dalam memahami dan mengamalkan agama, karena sungguh mereka itu ada di atas petunjuk yang lurus, di jalan yang lurus. Dan wasiat ini kita dapati bukan sekedar wasiat Ibnu Mas'ud, tapi juga para ulama-ulama Islam lainnya di generasi-generasi pertama umat ini tatkala jaya, tatkala mereka berdiri di atas pemahaman para sahabat, jaya umat Islam bersatu padu, bersaudara, saling cinta, saling kasih sayang, karena mereka beriman kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Dinyatakan oleh Abu Zur'ah atau Imam Al-Auza'i, dinyatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Battah dan lain-lainnya, beliau menyatakan, alaikum bi athari man salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Alaika bi athari man salaf. Hendaklah kalian mengikuti apa yang kalian dapati dari generasi salaf, yaitu generasi pertamanya umat ini, para sahabat Nabi, para tabi'in, murid-muridnya mereka, dan atba' tabi'in, murid-muridnya mereka. Ikuti mereka, contohlah mereka. Walaupun mayoritas orang akan menolak kamu, walaupun kebanyakan umat akan mengucilkanmu, tetap kamu hendaklah berpegang teguh dengan itu, mencontoh para sahabat Nabi di dalam beragama. Wa iyyaka wa ara ar-rijal, dan hati-hati kamu, jangan kamu mengikuti pendapat-pendapat orang. Jangan kamu dalam agama itu berlandaskan kepada logikanya manusia. Menurut hemat saya, ya, itu hati-hati kamu. Nasihatnya Imam Auza'i.
seorang ulama di abad ke-2 Hijriah. Hati-hati kamu dengan itu, walaupun pendapat-pendapat itu diperhias oleh mereka dengan kata-kata indah, kata-kata mutiara yang dalamnya penuh dengan luka dan borok. Hati-hati kamu. Itu nasihat disampaikan di abad kedua dulu oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah. Oleh sebab itu, termasuk pokok-pokok Islam yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hal ini diterangkan oleh Imam Ahmad, murid senior, murid terbesarnya Imam Syafi'i. Beliau menyatakan, wa min usulis sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pokok-pokok sunnah, pokok-pokok agama yang ada pada kami Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh kembali dan mencontoh para sahabat Nabi. Ini sebagai penengah, ini sebagai yang menyelesaikan pertikaian di antara kaum muslimin. Jadi saya ulang, ternyata untuk beriman kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak Allah lepaskan begitu saja. Masing-masing memahami ayat, masing-masing memahami hadis mau dirinya sendiri. Tidak. Tapi sengaja Allah jadikan pemahaman ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah itu dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Hadirin, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala umat ini sudah mulai bosan, sudah kurang kepercayaannya terhadap Al-Quran dan Sunnah yang sedemikian banyak keistimewaannya, bagian daripadanya kita terangkan tadi di awal khutbah tadi. Mereka sudah mulai berkurang kepercayaannya, bahkan mulai alergi melihat istilah-istilah syariah yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran atau Rasulullah tunjukkan di dalam Sunnah. Maka kita dapati mereka merasa perlu untuk bikin metode baru, membikin rancangan baru dalam rangka memperjuangkan umat untuk mencapai kejayaannya, untuk mencapai kebahagiaannya. Dan memang kacamata orang tatkala melihat sikon umat Islam itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan akidahnya mereka. Ada yang melihat umat ini terbelakang, selalu diinjak dan ditindas oleh musuh-musuh Islam. Yang nanti kan kita tahu musuh-musuh Islam itu dianggap saudara oleh kaum muslimin. Karena menurut mereka, setelah mereka pakai kacamata, umat ini lemah,
tertindas karena ekonominya lemah, karena krismon yang menimpa umat, karena A dan karena B. Maka kita mesti memperjuangkan umat lewat ekonomi. Maka dia kerahkan segala macam kemampuannya untuk membenahi ekonomi. Disusunlah rancangan-rancangan ekonomi sedemikian rapi. Sementara umat dibiarkan terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain lagi melihat, oh, umat ini memang terbelakang karena kalah dalam bidang politik. Umat Islam tidak punya politik. Selalu dibohongi dengan dibohongi oleh elit politik. Maka umat Islam harus punya partai-partai politik pula. Maka dia bikin partai-partai itu dan ikut pemilu. Kenapa? Ya karena umat tidak punya kekuatan politik, sehingga kalah seperti ini. Sementara umatnya yang sujud di kuburan dibiarkan, sementara yang melakukan kebid'ahan karepmu dewe, ya, terserah yang memberikan sesajen kepada pohon, kepada laut, itu tidak perlu direformasi. Yang perlu direformasi itu politiknya. Seakan-akan politik itu merupakan dosa yang lebih besar daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kacamatanya kacamata politikus. Orang yang punya ambisi dalam kekuasaan, bukan orang ingin dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya seperti itulah landasannya. Backgroundnya seperti itu. Ya kemudian tidak heran kalau sikapnya muncul seperti itu. Jangan tanya kemudian kemungkaran-kemungkaran yang muncul tatkala mereka masuk dalam politik itu. Campur aduk wanita, perempuan dan lelaki. Oh enggak apa-apa untuk masalah dakwah itu. Enggak apa-apa campur laki perempuan. Enak hari ini ngelihat wajah perempuan. Demikian Ikhwanul Muslimin. Enggak apa-apa campur laki perempuan demi politik. Campur laki perempuan. Ya, demikian. Adakan pawai-pawai, ya, demikian. Oleh sebab itu, firqah yang menamakan dirinya Ikhwanul Muslimin, padahal lebih pantas mereka itu dikasih nama Ikhwanul Muflisin, karena yang didapati oleh mereka semata-mata iflah, celaka, bukan kejayaan, bukan kemenangan. Mereka berdiri awal mulanya didirikan oleh imamnya mereka, Hasan al-Banna walayabni. Dia mendirikan kelompok Ikhwanul Muslimin. Sengaja dia dirikan dengan keterangan dia sendiri karena melihat kondisi politik di Mesir waktu itu yang sangat kacau balau. Satu poin sudah, bahwasanya kelompok Ikhwanul Muslimin berdiri berlandaskan politik, bukan berlandaskan dakwah. Siapa yang bilang? Imamnya mereka sendiri. Di mana? Di kitabnya Hasan al-Banna, tulisannya Hasan al-Hudaybi, muridnya dia. Itu bukan kita yang bilang, mereka sendiri loh. Berdiri karena melihat kondisi politik Mesir waktu itu yang kacau. Sementara di Mesir banyak penyembahan-penyembahan kepada selain Allah, tidak menyinggung hatinya Ikhwanul Muslimin. Tidak merasa sakit hati mereka melihat Allah disyirik, Allah disekutukan dalam peribadatan kepadanya.
Tapi melihat politik simpang siur, mereka sakit hati. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Innallah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan memberi ampunan. Allah tidak akan memberi ampunan. Tidak akan Allah maafkan orang yang berbuat syirik kepada Allah. Kalau orang berdosa kepada Allah selain syirik, masih mungkin Allah maafkan. Tapi kalau sudah syirik, jangan harap mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mereka berdiri karena politik. Kemudian metode mereka di dalam dakwah itu mereka sepakati untuk pakai sirriyatut tanzim, pakai gerakan rahasia demi security, kata mereka. Ada 3 tingkatan pada Ikhwanul Muslimin untuk mencapai tingkat kepemimpinan di tengah-tengah mereka. 1, ta'rif. Awal mula dikenalkan dulu gerakan itu pada pemula. Setelah itu naik kepada tingkat berikutnya, at-takwin, dibentuk pikiran kamu dengan doktrin-doktrinnya mereka. Setelah takwin, naik kepada tingkat yang tertinggi, yaitu at-tanfiz, mulai digerakkan, dikasih tugas. Entah Abu Bakar, Umar bin Khattab itu di tingkat keberapa, tidak tahu saya. Apa Abu Bakar itu sampai kepada takwin, Umar sudah sampai kepada derajat tanfiz, atau di derajat kemana Abu Bakar dan Umar itu tidak tahu saya. Mungkin mereka lebih mulia dari Abu Bakar Siddiq, dari Umar bin Khattab, yang setan lari kalau ketemu Umar, mungkin mereka lebih mulia. Gerakannya berdasarkan sirriyah at-tanzim, gerakan rahasia. Awal mula mereka bergerak, Hasan al-Banna wala yasluh lil bina, bergerak dengan mengajak 4 atau 5 orang, dididik oleh dia sedemikian rupa sampai kepada derajat tanfiz. Setelah itu 5 orang ini ditugaskan masing-masing harus mencari dan mendidik 5 orang lagi. Nah, 5 orang berikutnya masing-masing diwajibkan cari 5 orang lagi, terus demikian mata rantai gerakan Ikhwanul Muslimin ini. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di awal mula Islam, tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian diikuti oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat 5 orang, tidak seperti Hasan al-Banna. Entah siapa di antara mereka berdua yang lebih ngerti dakwah, Rasulullah kah atau Hasan al-Banna? Kemudian setelah itu dididik sedemikian rupa dengan sirriyatut tanzim, yang mana kalau kalian tahu, sirriyatut tanzim merupakan gerakan yang sama sekali bertentangan dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hal ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunannya dari Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Kata Umar ibn Abdul Aziz, "Idza ra'aita qauman yajtami'una fi amri dinihim